Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Mayanti. Hari ini kita akan belajar tentang materi karya tulis ilmiah. Simak yuk. Sebelumnya, apa sih karya tulis ilmiah itu? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi, karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang berisi hasil sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan peneliti, atau tulisan yang membahas permasalahan berdasarkan dari penyelidikan, pengamatan, maupun pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, dan tentunya ditulis menggunakan bahasa yang baku. Karya tulis ilmiah itu juga merupakan suatu karya penelitian, di mana biasanya penelitian tersebut dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lainnya. Karya tulis ilmiah juga merupakan suatu sikap pernyataan ilmiah seorang peneliti. Nah, ada nih tujuan utama dari karya tulis ilmiah, yaitu untuk memberitahukan kepada para pembaca mengenai suatu masalah dan untuk menemukan jawaban mengenai masalah tersebut, serta membuktikan kebenaran dan fakta yang ada. Nah, karya tulis ilmiah juga mempunyai 7 karakteristik nih. Apa aja sih? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada logis. Maksudnya setiap tulisan pada karya ilmiah dapat diterima oleh akal yang sehat. Jadi tulisannya dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua ada data yang jelas. Data pada karya ilmiah yang dijadikan bahan penelitian harus jelas sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga ada objektif. Isinya ditulis secara benar sesuai fakta yang ada tanpa merekayasa atau mengada-ngada. Yang keempat sistematis. Penulisan maupun penyajiannya disajikan secara tersusun dan teratur sesuai prosedur yang berlaku. Yang kelima, pembahasannya tuntas dan menyeluruh. Selain disusun secara sistematis dan teratur, pembahasan mengenai permasalahan dan pemecahannya dibahas secara tuntas dan juga menyeluruh, yang sehingga pembacanya dapat memahami maksud dari karya ilmiah tersebut. Yang keenam, menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku, yaitu sesuai dengan bahasa standar yang benar. Yang ketujuh atau yang terakhir itu dapat diuji kebenarannya. Masalah yang dibahas dan juga pemecahan masalah tersebut dapat diuji kebenarannya, jadi tidak mengada-ngada. Permasalahan yang dibahas dan hasil dari pemecahannya dapat dilakukan percobaan sehingga kebenarannya bisa dibuktikan. Selain itu, karya tulis ilmiah juga mempunyai ciri-cirinya nih. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami isi dari karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan menggunakan bahasa yang membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, yaitu tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari si penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku. Menggunakan bahasa yang baku itu supaya mudah dipahami. Jadi penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber teori hingga penulisan kesimpulan. Yang kelima, yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulisnya. Yang keenam,
bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat pada sasaran. Yang kedelapan, yaitu bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan si penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil yang dia analisisnya. Yang kesembilan, yaitu menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat yang efektif. Nah, ciri ini berkaitan dengan semua ciri yang sebelumnya kita bahas. Nah, tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar atau yang membingungkan. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat para pembaca merasa bingung. Nah, ada juga nih fungsi karya tulis ilmiah secara umumnya. Kita bahas satu persatu lagi yuk. Yang pertama ada fungsi untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi si penulisnya, karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Yang kedua, ada fungsi untuk penelitian. Maksudnya, karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang penelitinya untuk mempraktekkan prosedur ilmiahnya. Dan yang ketiga, yaitu fungsi fungsional. Fungsi ini maksudnya karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan, sebagai bahan pustaka, dan untuk kepentingan disiplin ilmu-ilmu tertentu. Nah, ada nih beberapa tujuan karya tulis ilmiah juga. Yang pertama, yaitu untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti atau yang sedang dibahas. Yang ketiga, untuk melatih seseorang supaya dapat menulis karya tulis ilmiah secara baik dan benar. Yang keempat, untuk melatih kemampuan berpikir si penulisnya. Yang kelima, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya nih juga ada sistematika penulisan karya tulis ilmiah secara garis besarnya. Nah, yang pertama itu ada bagian pembuka. Di bagian ini itu umumnya berisi sampul atau cover, halaman judul, halaman pengesahan, lembar pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, yang kedua ada bagian isi, di mana di bagian ini itu umumnya berisi bab pendahuluan, di mana bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dilakukan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan hipotesis. Dan juga ada bab 2-nya, yaitu landasan teori, di mana di landasan teori ini berisi kajian teori, kerangka berpikir, dan juga hipotesis. Di bab ketiga ada metodologi penelitian. Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi, dan tempat penelitian dan teknik pengumpulan datanya. Dan di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Di bab ini itu biasanya berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Dan ada bab 5, kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dan juga saran. Lalu ada yang terakhir yaitu bab 3, yaitu bagian akhir. Biasanya ini berisi kayak daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup si penulis. Adapun jenis-jenis karya tulis ilmiah itu seperti makalah, skripsi, tesis, artikel penelitian ilmiah, paper, dan lain-lainnya. Jadi, kesimpulan dari pembahasan materi ini yaitu karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi hasil kegiatan penelitian yang membahas suatu permasalahan dan hasil pemecahan masalah tersebut.
permasalahan dan pemecahannya berdasarkan pengamatan, penyelidikan, maupun pengumpulan data dengan teknik tertentu dan ditulis dengan bahasa yang baku. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.